Selamat malam, saya Thomasine Omenasii dengan NIM 2003030015 kelas A semester 1 Prodi Ilmu Sosial dan Politik jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana 2020. Di sini saya akan membahas tentang 7 bab, yaitu bab yang pertama adalah ilmu politik pedagogi dan kewarganegaraan. Pada bab ini, saya akan menjelaskan hubungan antara ilmu politik, pedagogi, dan kewarganegaraan. Sejarah pedagogi di mana kita tahu adalah sebagai sejarah pengabdian. Sejarah ini merupakan sejarah historis seperti yang ditunjukkan oleh catatan dokumenter pidato Presiden ABSA. Politik dan pedagogi mengajarkan sistem tentang sikap, misalnya adorasi. Yang kedua adalah saya menjelaskan pedagogi teori politik sebagai praktik radikal. Pada bab ini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan politik pedagogi dalam karya Wolin dan Strauss, di mana terdapat suatu politik radikal pedagogi yang sebagai praktik kesetaraan, di mana Strauss juga berkomitmen untuk menciptakan budaya bersama warisan intelektual dan mengajar siswa tentang kewarganegaraan kehidupan publik dalam rangka demokrasi liberal. Kita tahu Strauss mempertahankan hegemoni intelektual dunia barat dan akhirnya tetis sejarah di mana dia memandang demokrasi liberal aristokrat yang terbaik. Selain mempertahankan hegemoni intelektual dunia barat dan akhirnya kebijaksanaan yang dihasilkan menurut teori ini sebagai panggilan Wolin yang merespon terhadap serangan yang berkembang. Saya akan menjelaskan bab yang ketiga, yaitu melawan metode Socrates. Pada bab ini saya akan membahas metode Socrates sebagai praktik pedagogis untuk sejumlah alasan. Pertama, Socrates selalu bertanggung jawab selama dialog lebih nyata dan untuk terus mencapai kesempatan dan dibuka. Metode Socrates harus diperankan di mana antara keduanya. Metode ini harus diperankan dimanapun antara keduanya. Metode ini saling melibatkan diskusi yang bertentangan dengan cara pandang seseorang diadu dengan yang lain. Seorang partisipan dapat mengarahkan orang lain untuk menentangnya sehingga akan memperkuat pandangannya sendiri. Bab 4 yaitu mengajar teori politik di penjara selatan Texas. Pada bab ini saya akan membahas tentang sistem penjara Amerika Serikat yang dalam bentuk edukasi sebagai sosial keadilan dan hubungan pengetahuan intrinsik untuk pendekatan tradisional dan pembelajaran. Penjara sebagai hukuman yang dimulai selama era Jacksonia dan menyebabkan meluasnya penggunaan penjara dan kerja rehabilitasi sebagai hukuman utama dan dimulai setelah Perang Saudara dan pendapatan hukuman tak tentu. Di sini saya akan menjelaskan dari bab yang kelima, yaitu pedagogi subversif transformasi. Abstrak pedagogi subversif adalah perwujudan pengalaman gangguan yang menghancurkan subjek kolonial yang tertindas, meruntuhkan wacan universitas, memudahkan perspektif bottom up, dan melahirkan politik baru.
Leonard dan Porter berdebat dalam artikel mereka tentang Fanon dan pedagogi untuk mengetahui masing-masing lainnya lebih utuh sebagai manusia yang kompleks. Pelajaran pedagogi Frantz Fanon yang pertama adalah ilmuwan politik terlibat dengan ketidakadilan rasial. Yang kedua adalah jika tidak ada yang merasa nyaman selama dialog tentang ketidakadilan rasial. Dan yang ketiga, pendekatan pedagogi dari bawah ke atas berdasarkan logika dan penalaran diperlukan untuk menantang hak istimewa kulit putih. Dan yang terakhir adalah budaya penghindaran politik Amerika terus hancur. Hak asasi manusia adalah bintang berat yang bersifat rasional, doktrin universalisme, dan membubarkan perbedaan tertentu. Bab yang keenam, yaitu saya akan menjelaskan pengajaran teori politik online di lembaga pelayanan. Pada bab ini, saya akan menjelaskan tentang teori sebagai gangguan otoritas, hierarki, dan hubungan pengetahuan. Melalui pembelajaran online, praktik pedagogi kesetaraan terbuka untuk mempelajari lebih lanjut pembelajaran online. Tujuan demokrasi radikal dan menghancurkan otoritas hierarki dan perhubungan pengetahuan, mengajar teori politik online juga salah satu cara untuk memberikan kepada mahasiswa generasi pertama non-tradisional yang mungkin tidak dapat menghadiri tatap muka. Bab yang terakhir adalah bab 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang Paulo Freire tentang pedagogi dan revolusi. Karya Freire membawa warisan penindasan masa lalu dan saat ini ke dalam rencana belajar. Metode kekuasaan demokratis non-reaksioner adalah praktiknya pembebasan diri. Karya Freire memperluas dialog tentang jenis pedagogi yang dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan demokrasi dan jenis institusi akademik dan profesional yang perlu ada untuk mempertahankan proyek di dalam jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Di sini saya sudah menjelaskan. Semoga ini bermanfaat bagi para pendengar, bagi para pembaca yang sudah membaca review saya ini. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya dan akan menjadi motivasi ke depannya. Semoga dengan video review ini saya lebih tekun dalam mereview ke depannya dan semoga akan bermanfaat bagi saya sendiri. Dan saya berterima kasih kepada dosen yang telah menugaskan kami untuk membuat video ini. Semoga apa yang kami buat dapat berguna dan bermanfaat bagi kami ke depannya. Minta maaf videonya kurang tepat dan kurang cepat dikarenakan adanya jaringan. Semoga apa yang saya buat dan semoga apa yang saya susun bisa membuat dosen lebih mengarah kepada
review ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Selamat malam.